Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurpitasari, kelas PJKR 24B, NIM 240701053. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada pertemuan 4 dengan materi definisi dan akidah Aswaja An-Nadiyah yang ada pada buku Aswaja. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Perbedaannya yaitu sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan segala sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Sifat ini bersifat iktibari, artinya hanya ada dalam pemahaman manusia dan tidak ada dalam kenyataan. Contohnya adalah sifat wahdaniyah atau Maha Esa. Sekte Mu'tazilah masih menetapkan sifat ini, karena penetapan sifat ini tidak berdampak ta'adudul qudama dan jumlahnya tidak terbatas, tetapi ada 5 sifat utama sebagai induknya. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Misalnya, jika Allah sifat sama atau maha pendengar, maka secara otomatis berlaku hukum bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar. Karena sifat ma'ani ada wujudnya dalam kenyataan, sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini. Sebab, jika sifat ini ditetapkan, maka akan berkonsekuensi ta'adudul qudama atau ada lebih dari satu perkara yang qadim. Dan jumlahnya tidak terbatas, tetapi ada 7 sifat utama yang dapat dijangkau akal manusia. Soal yang kedua, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu? 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk atau ummahat al-sifat karena seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk kepada 20 sifat tersebut. Misalnya dalam Asma'ul Husna terdapat sifat al-raqib atau yang maha mengawasi. Tentu tidak akan dapat mengawasi kalau tidak mempunyai sifat sama atau mendengar, basyar, melihat, hayat, hidup, dan seterusnya. Maka apabila kita tetapkan sifat al-raqib bagi Allah, maka secara otomatis kita tetapkan sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat karena sifat wajib Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal tidak dapat mengetahui seluruhnya. Di antara sifat wajib yang tidak terbatas jumlahnya tersebut ada 20 sifat yang harus diketahui oleh setiap mukallaf. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya saja. Perbedaannya yaitu sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Misalnya, jika Allah sifat sama atau maha pendengar, maka secara otomatis berlaku hukum bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar. Karena sifat ma'ani ada wujudnya dalam kenyataan, sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini. Sebab jika sifat ini ditetapkan, maka akan berkonsekuensi ta'adudul qudama atau ada lebih dari satu perkara yang qadim. Dan jumlahnya tidak terbatas, tetapi ada 7 sifat utama yang dapat dijangkau akal manusia. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya, apabila sifat qudrah atau kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah kadiran atau zat yang kuasa. Sifat ma'nawiyah tidak terbatas jumlahnya, namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia ada 7. Sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah ditetapkan keduanya karena memiliki hubungan yang saling berkaitan. Soal yang keempat, jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Yang pertama yaitu wujud, artinya ada. Sifat wujud menunjukkan bahwa Allah mempunyai zat yang ada. Sifat wujud tidak menunjukkan selain dari zat yang ada. Yang kedua yaitu qidam. Qidam adalah dahulu tanpa permulaan. Dalil akli, seandainya Allah tidak bersifat qidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Andaikan Allah bersifat hadis,
tentu Allah membutuhkan mudits atau pencipta untuk mewujudkannya. Dalil akli, Dia adalah Maha terdahulu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga yaitu Baqa. Baqa adalah wujud Allah, itu tidak ada akhir atau batasnya. Dalil akli, andaikan Allah tidak bersifat Baqa, maka Allah pasti bersifat hadis. Dalil nakli, semua yang di atasnya atau bumi akan mati, dan zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Al-Rahman ayat 26-27. Yang keempat yaitu mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dalil akli, andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah tidak hadis sebagaimana makhluk. Dalil nakli, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Syura ayat 11. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih adalah Allah tidak membutuhkan zat lain yang menjadi tempat baginya dan tidak butuh pencipta yang mewujudkannya. Dalil akli, andaikan Allah membutuhkan tempat untuk eksistensi zatnya, maka Allah adalah sifat. Jika Allah adalah sifat, maka Allah mustahil untuk bersifat ma'ani. Dalil nakli, wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah Maha Kaya atau tidak butuh dan Maha terpuji. Quran Surat Fatih ayat 15. Yang keenam yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah Maha Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam perbuatannya. Dalil, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selainnya, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Yang ketujuh yaitu kudrah. Kudrah adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan dan meniadakan perkara yang mungkin, atau wujud dan tidak wujud. Dalilnya yaitu sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Yang kedelapan yaitu iradah. Iradah adalah sifat yang dengannya Allah mengkhususkan hal yang mungkin dengan spesifikasi tertentu. Apakah wujud, tidak wujud, tinggi, pendek, dan semisalnya. Allah pilih salah satunya sebagai ganti dari lawannya. Dalilnya yaitu sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Yang kesembilan yaitu ilmun. Ilmun adalah sifat kadimah yang ada pada zat Allah yang dengannya Allah mengetahui segala hal yang wajib mustahil, maupun jaiz akli dengan pengetahuan yang sempurna sesuai hakikatnya secara terperinci dan tanpa didahului ketidaktahuan. Dalil akli, wujudnya alam semesta yang demikian detailnya ini, jika Allah tidak bersifat ilmu, maka Allah bersifat bodoh. Jika Allah bodoh, maka pasti tidak akan membuat alam semesta yang demikian indah ini. Yang ke-10 yaitu hayat atau hidup. Hayat adalah sifat yang menjadikan yang bersifat untuk dapat idrak atau mengetahui. Dalil nakli, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. 11. Sama atau mendengar dan basyar atau melihat. Dalil akli, andaikan Allah tidak bersifat keduanya, tentu Allah bersifat kebalikannya, yakni tuli dan buta. Dalil nakli, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah, dan Dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Al-Syura ayat 11. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.